Jangan lupa di-subscribe, share, dan komennya Bro dan Sis. Terima kasih sudah menonton. Dalam dimensi 3, menurut Dr. David R. Hawkins, salah satu pola kesadaran dominan adalah polarisasi egoik. Selalu melihat dunia dalam bentuk pelaku dan korban, benar dan salah, aku versus mereka. Berikut ini adalah pelengkap ciri-ciri dimensi 3 yang menggambarkan peran pelaku dan korban, bagaimana keduanya saling menciptakan drama, dan mengapa keduanya sama-sama terjebak dalam kesadaran rendah. Dimensi 3, pola pelaku versus korban dalam drama ego. Dalam dimensi ini, manusia terjebak dalam dualisme, selalu memosisikan dirinya atau orang lain sebagai korban, merasa diperlakukan tidak adil. Pelaku merasa perlu mengendalikan, membalas, atau menghakimi. The ego creates a world of attack and defense to justify its existence. Dr. David R. Hawkins. 1. Ciri orang yang bermain sebagai korban. Korban, victim, bukan selalu orang yang tersakiti secara fisik, tapi yang memelihara pola pikir bahwa dirinya selalu dikhianati, ditolak, dilemahkan oleh pihak luar. Ciri-cirinya. Selalu mencari simpati, merasa tak punya kuasa mengubah hidup, menggunakan penderitaan sebagai identitas, takut membuat keputusan, takut ditolak, menyalahkan, aku begini karena orang lain, keyakinan batin, hidup ini tidak adil, aku selalu disakiti, aku tidak berdaya, kalimat khas, kamu nggak tahu rasanya jadi aku, kalau bukan karena dia, aku pasti sukses, aku selalu jadi orang yang dikorbankan. Kronik 2. Ciri orang yang bermain sebagai pelaku. Pelaku, perpetrator, bukan selalu antagonis jahat. Dalam konteks kesadaran, pelaku adalah mereka yang berusaha mengontrol, mendominasi, menyakiti, atau memanipulasi untuk mempertahankan ego atau kekuasaan. Ciri-cirinya, merendahkan orang lain untuk merasa superior, marah ketika tidak dikontrol atau dituruti, memaksakan kebenarannya sendiri, menggunakan rasa bersalah untuk mengendalikan orang, menyabotase demi merasa berkuasa, keyakinan batin, kalau aku nggak menguasai, aku akan kalah. Orang lain harus menurut agar aku aman. Kalimat khas, lihat kan, kamu yang salah, dia pantas dihukum. Aku bilang juga apa, dari awal aku udah tahu kamu gagal. Keduanya terjebak dalam drama dimensi 3. Yang menarik menurut Hawkins, pelaku dan korban sebenarnya dua sisi dari ego yang sama. Mereka saling menciptakan realitas satu sama lain dan bergantian peran dalam kehidupan. Seorang korban bisa menjadi pelaku di relasi lain, misalnya menyakiti anaknya setelah disakiti suaminya. Seorang pelaku bisa merasa sebagai korban, merasa diperlakukan tidak adil saat orang melawan dominasinya. Polanya selalu sama. 1. Trigger, rasa takut, malu, iri, luka lama. 2. Respon egoik, serang atau mengeluh. 3. Drama, salah satu jadi pelaku, satunya korban. 4. Pembenaran ego, dunia ini memang keras, orang memang jahat. 5. Berulang terus. Cermin, pelaku dan korban saling menarik. Dimensi 3 bekerja seperti medan resonansi magnetik. Seorang yang memiliki luka dan menyimpan emosi korban akan secara tidak sadar menarik pelaku, abuser, penipu, orang yang manipulatif. Dan sebaliknya, seseorang yang punya rasa ingin menguasai akan otomatis mencari korban untuk dikontrol. We don't attract what we want, we attract what we are. Hawkins, paraphrase dari The Eye of the Eye. 4. Jalan keluar dari perangkap ini. Baik pelaku maupun korban harus naik ke kesadaran yang lebih tinggi untuk keluar dari siklus ini. Langkahnya, 1. Mengakui peran tanpa menyalahkan. 2. Melepaskan identitas ego sebagai pelaku atau korban. 3. Menerima pengalaman sebagai cermin luka batin sendiri. 4. Letting go, melepaskan rasa ingin membalas atau ingin dikasihani. 5. Bertransformasi menjadi saksi yang sadar, bukan pelaku atau korban. Jangan lupa di-subscribe, share, dan komennya Bro dan Sis. Terima kasih sudah menonton.